Halo teman-teman, di video kali ini berita dari Pangeran Harry dan Meghan Markle semakin memanas dengan beberapa media di Inggris. Pangeran Harry dan Meghan Markle blokir 4 media besar di Inggris. Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle telah memblokir 4 media besar Inggris karena dituduh menerbitkan cerita yang menyimpang, salah, dan invasif tanpa alasan. Dalam sebuah pernyataan keras kepada editor The Sun, Daily Mail, Mirror, dan Express, pasangan itu mengatakan tidak akan ada pembenaran dan tidak ada keterlibatan dengan keempat media itu lagi, menurut kabar dari The Guardian. Kebijakan ini bukan tentang menghindari kritik, ini bukan tentang menutup percakapan publik atau menyensor pelaporan yang akurat. Menurut salinan surat yang dibagikan wartawan media Financial Times, Meg Di Stefano di Twitter. Tetapi mereka tidak ingin digunakan sebagai mata uang untuk ekonomi clickbait dan distorsi. Melansir dari laman People, 4 media yang dimaksud adalah The Sun, Daily Mail, Mirror, dan The Express. Menurut Pangeran Harry dan Meghan Markle, ini dilakukan karena mereka tidak setuju dengan gaya pelaporan deretan media tersebut yang telah menghancurkan hidup banyak orang. Kebijakan baru ini berarti bahwa mereka tidak akan berkomunikasi, merespon, atau menjawab pertanyaan apapun yang diberikan 4 media tersebut. Namun, Meghan dan Harry juga menambahkan bahwa ini bukan kebijakan yang berlaku bagi semua media. Sangat mengkhawatirkan bahwa media yang berpengaruh selama bertahun-tahun telah menghindari tanggung jawab atas apa yang mereka katakan, ungkap Meghan dan Harry dalam surat mereka. Ketika kekuasaan dinikmati tanpa tanggung jawab, rasa percaya yang kita berikan dalam industri ini mengalami penurunan, tambah keduanya. Sebagai tambahan, kebijakan pemutusan hubungan ini juga berlaku untuk tim komunikasi Meghan dan Harry. Dengan kata lain, keempat media tersebut juga dilarang menghubungi tim komunikasi Meghan dan Harry untuk mencari informasi. Duke and Duchess of Sussex telah merasakan orang yang mereka kenal dan juga orang asing membuat hidup mereka terpisah tanpa alasan yang baik. Selain fakta bahwa gosip miring meningkatkan pendapatan iklan, tulis The Guardian. The Guardian menggambarkan surat itu sebagai serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sebagian besar media. Harry dan Meghan membuat pengumuman mengejutkan pada Januari bahwa mereka ingin undur diri dari tugas-tugas kerajaan Inggris dan hidup mandiri secara finansial. Kepergian mereka yang dijuluki Megxit oleh pers Inggris menyusul laporan bahwa Meghan tidak senang dengan kehidupan kerajaan dan keduanya mengeluhkan gangguan media. Permusuhan pasangan itu terhadap beberapa media mencapai tindakan hukum tahun lalu. Harry menggugat dugaan penyadapan voicemail dan Meghan mengajukan klaim atas surat pribadi kepada ayahnya yang muncul di The Mail pada minggu usai ayahnya membagikannya dengan tabloid itu. Kantor berita AFP menggambarkan sidang pendahuluan dalam kasus ini akan diadakan akhir pekan ini. Dalam pesan mereka kepada editor, pasangan itu mengatakan kebijakan baru mereka tidak berlaku untuk semua media dan mereka akan terus bekerja dengan wartawan di seluruh dunia. Orang tua dari RC Harrison Membeter Windsor ini pindah ke California per bulan lalu dan tidak terdeteksi. Bahkan lokasi mereka tidak diketahui meski ada laporan tidak resmi bahwa pasangan itu tinggal di Malibu. Keputusan Harry dan Meghan blokir media Inggris dikritik habis-habisan oleh para mantan petinggi media itu pada Senin 20 April 2020. Piers Morgan, ex-editor Mirror yang sekarang menjadi presenter televisi terkenal di Inggris, menulis komentar pedas di Twitternya. Bayangkan, pikirkan ada orang yang peduli tentang meme egos atau egos pribadi ketika pekerja kesehatan di seluruh dunia kewalahan di tempat kerja. Benar-benar sepasang alat narsis yang menjijikkan dan menipu. Kemudian David Yellen, mantan editor The Sun, mengungkapkan pandangan yang sama dengan mengklaim pengumuman itu adalah selera buruk di saat pandemi COVID-19. Saya benar-benar tidak berpikir ada sisi buruk bagi Harry dan Meghan saat mengirimkan pesan ini kepada para editor.
Itu adalah salah satu bagian komunikasi terburuk yang pernah saya lihat, katanya kepada radio BBC. Ini tanggapan media Inggris atas kritikan Pangeran Harry dan Meghan Markle. Kritik media Inggris, Pangeran Harry balik disindir soal tinggalkan negara. Pangeran Harry kembali menjadi sorotan. Hal ini terkait dengan komentar Harry soal corona yang sedang mewabah. Suami Meghan Markle ini mengungkapkan bahwa krisis yang disebabkan virus di Inggris tak separah yang diberitakan. Pernyataan Harry ini langsung menuai kritikan. Hal itu dilontarkan Harry saat tampil di sebuah podcast berjudul Declassified. Pertama-tama, ia menyampaikan apresiasinya terhadap veteran Perang Dunia, Tom Moore. Tom mendonasikan uang sebesar 272 miliar untuk penanganan krisis COVID-19. Saya sangat bangga dengan kontribusi orang-orang di seluruh dunia di tengah situasi yang tak menentu. Ini juga membuktikan keadaan jauh lebih baik daripada apa yang dikirim media agar kita percaya pada situasi tertentu, kata Pangeran Harry dilansir dari The Sun. Tentu saja pernyataan Harry menarik perhatian para ahli kesehatan di Inggris. Salah satunya Profesor Carol Sikora. Ia mengungkapkan pernyataan yang diucapkan Pangeran Harry sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar apapun. Jawaban yang sangat tidak beralasan, bahkan jurnalis telah menyajikan fakta-fakta yang sesuai dan telah melakukan tugasnya sebagai representasi dari pemerintahan, ujar Profesor Carol. Bahkan, ia sebut Pangeran Harry tidak memiliki kualifikasi apapun untuk memberikan kritik soal media Inggris terkait pemberitaan virus. Tak hanya itu, Harry juga disindir soal dirinya pergi dari Inggris saat negara sedang membutuhkannya. Dia punya kualifikasi apa untuk membuat pernyataan itu, selain dari meninggalkan negaranya sendiri di saat sedang dibutuhkan, tambahnya. Berita selanjutnya dari kedua pasangan ini, pindah ke Los Angeles, Meghan Markle dan Pangeran Harry hidupnya susah. Pindah ke Los Angeles, Harry dan Meghan Markle langsung melakukan isolasi sosial dengan putra mereka Archie. Pasca resmi mundur dari kerajaan Inggris, sahabat menyebut Pangeran Harry mengalami masa yang agak sulit. Apakah maksudnya? Bagaimana tidak, saat baru pindah ke Amerika Serikat, Harry sekeluarga harus lakukan karantina mandiri selama krisis kesehatan global. Terlebih ayahnya Pangeran Charles juga didiagnosa positif, namun sekarang sudah sembuh. Sahabat Harry juga, ahli konservasi Dr. Jane Goodall, mengatakan suami Meghan Markle itu tengah menjalani kehidupan barunya yang sedikit sulit dan menantang. Saya tidak tahu akan seperti apa karirnya, tapi ya saya sudah menghubunginya. Saya pikir dia menemukan hidup yang sedikit menantang sekarang, kata Goodall kepada Radio Times seperti diberitakan situs Cosmopolitan. Goodall juga mengatakan kepada The Daily Mail tentang percakapan yang dia lakukan dengan Harry saat musim panas lalu. Saat itu Harry menyampaikan bahwa Archie tidak akan dibesarkan dengan gaya hidup seperti kerajaan. Harry berkata, tidak, Archie tidak tumbuh seperti itu dalam kerajaan, cerita Goodall. Namun ternyata obrolan itu telah terjadi sejak 6 bulan sebelum Meghan dan Harry mengumumkan akan mengundurkan diri dari kerajaan. Sehingga disimpulkan bahwa bebas dari cara hidup kerajaan merupakan hal penting bagi mereka untuk sementara waktu. Ternyata Pangeran Harry hidup di LA bukan susah materi ya teman-teman, ada-ada aja ya berita. Ternyata mereka susah karena pandemi virus saat ini tidak bisa bersosialisasi seperti biasa. Buktinya Pangeran Harry dan Meghan Markle beri donasi untuk tangani corona sebanyak 1,7 M. Dilansir dari laman channel New Asia, Pangeran Harry dan Meghan Markle memberi bantuan sebesar 1,7 miliar rupiah melalui Feeding Britain, organisasi di Inggris yang berupaya mengurangi kelaparan di negara tersebut. Berdasarkan beberapa laporan, kelebihan dana yang dihasilkan dari pernikahan kerajaan telah disepakati digunakan untuk kegiatan amal. Sementara itu, miliarder Inggris Hugh Grosvenor yang juga dikenal sebagai Duke of Westminster menyumbang sekitar 193 miliar untuk upaya bantuan virus di Inggris.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 95 miliar rupiah akan diberikan kepada NHS Charities Together untuk membuat sebuah yayasan yang mendukung para pekerja di layanan kesehatan nasional dan keluarga mereka.